Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aiska Dua Distia dari Prodi Pendidikan IPA. Di sini saya akan mempresentasikan tugas materi ke-7 untuk memenuhi nilai etika Islam saya yang berjudul Etika Bermedia. Nah, di sini ada bermedia, yaitu media massa dan media sosial. Kini menjadi bagian penting dalam kehidupan sehari-hari. Karena setiap orang pada zaman sekarang pasti mempunyai yang namanya media sosial atau media massa. Selanjutnya, namun penggunaan media yang tidak etis dapat menimbulkan dampak negatif seperti hoaks, ujaran kebencian, dan pelanggaran privasi. Soalnya, dalam penggunaan media sosial, jika kita tidak berhati-hati, apalagi tidak memperhatikan, kita bisa jadi mendapatkan informasi hoaks atau informasi yang belum tentu benar, atau juga informasi yang emang itu tidak ada. Karena di media sosial, orang ingin mendapatkan uang dengan mudah, makanya banyak sekali informasi yang mereka sebar untuk menaikkan akun mereka pribadi. Oleh karena itu, etika bermedia sangat dibutuhkan untuk membentuk masyarakat digital yang sehat dan beradab. Selanjutnya, pengertian bermedia. Etika bermedia adalah seperangkat norma dan prinsip moral yang menggunakan berbagai jenis media, baik cetak, elektronik maupun digital. Tetapi pada saat ini banyak sekali orang menggunakan media elektronik karena lebih canggih dan lebih mudah dalam membantu kegiatan sehari-hari. Selanjutnya ada prinsip etika bermedia. Yang pertama ada kejujuran dan kebenaran, yaitu tidak menyebarkan informasi palsu atau hoaks yang dibahas dari awal, karena sekarang banyak sekali informasi hoaks. Makanya kita harus jujur dan pintar memilah informasi mana yang benar, mana yang salah. Selanjutnya, tanggung jawab sosial. Jadi, mempertimbangkan dampak dari konten yang disebarkan. Jadi, ketika kita membuat konten di media sosial, alangkah baiknya kita mempertimbangkan dampak ke depannya. Apakah dampak tersebut akan baik untuk dilihat oleh masyarakat banyak, apa tidak? Jika kurang tepat atau tidak ada dampak baiknya, lebih baik tidak dipublikasikan si kontennya. Selanjutnya, menghormati privasi orang lain, yaitu tidak menyebar data pribadi tanpa izin. Jadi kan banyak sekali ya sekarang akun media sosial yang hanya teman dekatnya saja yang dapat melihat kegiatan seseorang di media sosial. Tetapi kita tidak boleh asal menyebarkan lagi ke orang lain, karena orang tersebut sudah mempercayai kita, makanya kita tidak boleh menyebarkan data dirinya. Selanjutnya, sopan santun dan kesantunan digital, menggunakan bahasa yang santun dan tidak provokatif. Nah, di media sosial juga kita tidak boleh asal komentar di konten atau di halaman media sosial orang lain, karena apa yang kita komentari belum tentu itu baik, apalagi orang tuh berbeda-beda pendapat. Makanya lebih baik jika ingin berkomentar menggunakan bahasa yang baik, sopan. Selanjutnya ada keadilan dan kesetaraan. Tidak melakukan diskriminasi atau ujaran kebencian seperti menghujat orang di media sosial. Selanjutnya
dalam bermedia. Yang pertama, gunakan media sosial untuk hal positif seperti edukasi, informasi yang benar, dan inspirasi. Yang kedua, verifikasi informasi sebelum membagikannya. Memverifikasi itu seperti melihat apakah informasi ini sudah benar atau belum. Yang ketiga, hindari menyebar gosip, fitnah, dan ujaran kebencian. Yang keempat, hormati hak cipta, jangan ambil karya hak orang lain tanpa izin. Yang kelima, jaga keamanan data pribadi. Selanjutnya, ada etika bermedia massa. Media massa memiliki peran besar dalam membentuk opini publik. Oleh karena itu, media harus 1. Memberikan informasi yang akurat dan seimbang. 2. Menghindari sensasionalisme dan manipulasi berita. Yang ketiga, menjaga independensi dari kepentingan politik atau ekonomi tertentu. Selanjutnya, di sini ada dampak pelanggaran etika bermedia. Yang pertama, ada penyebaran hoaks dan disinformasi. Yang kedua, ada kerusakan reputasi seseorang atau lembaga. Yang ketiga, ada konflik sosial akibat ujaran kebencian, dan yang terakhir, hilangnya kepercayaan publik terhadap media. Nah, di sini ada cara menumbuhkan etika bermedia. Yang pertama, tingkatkan literasi digital. Yang kedua, berpikir kritis sebelum membagikan informasi. Yang ketiga, hormati perbedaan. Yang keempat, gunakan media untuk kebaikan bersama. Dan yang kelima, laporkan konten negatif kepada pihak yang berwenang jika konten tersebut merugikan. Bagaimana sih cara meningkatkan literasi digital? Nah, yang pertama, kita ketika mendapatkan informasi atau mendapatkan berita di media sosial, alangkah baiknya kita lebih banyak membaca dulu informasi tersebut. Apakah informasi ini sudah benar? Apakah hanya berita hoax yang disebarkan untuk menggiring opini negatif? Nah, yang kedua kan berpikir kritis. Nah, itu berpikir kritis itu berkaitan juga sama yang pertama ya. Makanya kita harus banyak literasi digital supaya kita tidak terbawa atau tergiring opini yang belum tentu itu benar atau belum tentu itu salah gitu. Terus yang ketiga, hormati perbedaan. Nah, kan namanya juga di media sosial pasti banyak perbedaan antara satu dan lainnya. Jadi kita harus menghargai atau menghormati si perbedaan tersebut. Terus gunakan media sosial untuk kebaikan bersama. Ya, jadi jangan digunakan untuk hal yang tidak benar, karena jika kita menggunakannya dengan tidak benar, mungkin saja merusak diri kita atau lembaga yang berkaitan dengan diri kita gitu. Yang kelima, laporkan konten negatif ke pihak yang berwenang. Jadi jika si konten tersebut tidak baik atau negatif, alangkah baiknya kita laporkan agar si konten yang tidak baik itu menjadi sedikit tersebarnya karena kita laporkan gitu. Terakhir yaitu ada kesimpulan. Jadi kesimpulan dari materi yang saya bahas tadi, etika bermedia penting untuk menjaga ruang digital yang aman, sehat, dan produktif. Gunakan media dengan bijak, sopan, dan bertanggung jawab. Jadilah bagian dari masyarakat yang mewujudkan etika digital berdasarkan nilai Pancasila.
Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan atau kurang jelas dalam menjelaskan atau menyampaikan materi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.